Renungan Kefas Jumat 2 Juni 2023. Di dalam Perjanjian Baru, Roh itu adalah bagian 1. Matius pasal 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di dalam Perjanjian Baru, kita dibawa melihat Allah adalah Roh Kudus. Pada keterkandungan Yohanes Pembaptis untuk memperkenalkan Allah menjadi seorang manusia dalam inkarnasinya, dan pada keterkandungan Yesus dalam inkarnasi, Allah menjadi seorang manusia dalam daging. Dia juga adalah Roh itu, yang dengannya Yesus diurapi dan yang ada dalam pergerakan manusia, Yesus dalam ministrinya kepada Allah di bumi. Roh dalam kaum beriman mengalir keluar seperti aliran-aliran air hidup yang belum ada sebelum pemuliaan Kristus, kebangkitan. Melalui dan dalam kebangkitannya sebagai Adam yang akhir, menjadi roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam kaum berimannya, untuk mengalir keluar seperti aliran-aliran air hidup. Untuk perampungan Allah Tritunggal yang telah melalui proses Matius pasal 28 ayat 19b, untuk menjadi parakletos, menghibur kaum beriman, untuk menjadi realitas Allah Tritunggal yang telah melalui proses, untuk menjadi pencapaian Allah Tritunggal yang telah melalui proses kepada kaum beriman, untuk menjadi jalan masuk ke dalam Bapa, sumber Trinitas Ilahi, untuk menjadi persekutuan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dengan kaum beriman bagi kenikmatan mereka atas kekayaan Trinitas Ilahi. Dia juga adalah Roh Yesus, berbagian dalam kelahiran, kehidupan, dan penderitaan Yesus. Dan dia adalah Roh Kristus, berbagian dalam kebangkitan dan penyaluran hayat Kristus. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kekudusan disebutkan, tetapi bukan Roh Kudus. Roh Kudus dipergunakan pertama kali oleh Yohanes Pembaptis. Sebutan ini dipakai dalam ketergantungan Yohanes Pembaptis untuk memperkenalkan Allah menjadi seorang manusia dalam inkarnasinya. Permulaan Perjanjian Baru memberi kita catatan dua ketergantungan. Satu adalah ketergantungan Yohanes Pembaptis dan lainnya adalah ketergantungan Tuhan Yesus dalam inkarnasi Allah untuk menjadi seorang manusia dalam daging. Roh itu yang mengurapi Yesus dan yang ada dalam pergerakan manusia, Yesus dalam ministrinya untuk Allah di bumi. Setelah Yesus dibaptis, Roh itu seperti seekor merpati turun ke atas dia. Dalam bentuk simbolis, Yesus adalah anak domba, dan Roh itu sebagai merpati. Roh itu sebagai merpati datang atas Yesus sebagai anak domba untuk melaksanakan penebusan dan keselamatan Allah, untuk merampungkan ekonomi Allah. Hari ini,
Dia sebagai roh itu dalam segala aspek adalah untuk memenuhi segala keperluan kita dalam penghidupan kita di bumi hari ini. Terang hari ini, Dia sebagai roh itu adalah untuk menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Poin doa, berdoa supaya Allah dapat membuat kita melihat Allah dengan segala kekayaannya sebagai roh itu untuk kenikmatan kita.